Di episode sebelumnya, kami telah sampaikan bahwa Nabi SAW telah memupuk persatuan dan persaudaraan antara sahabat Muhajirin dan Ansor. Persatuan dan persaudaraan antara Muhajirin dan Ansor semakin erat, semakin kuat dan kokoh. Jadi setiap Muhajirin bersaudara dengan seorang Ansor. Setiap Ansor mengajak saudaranya Muhajirin untuk tinggal di rumahnya, menyerahkan separuh halaman rumahnya, separuh ternaknya, dan separuh hartanya kepada saudaranya yang Muhajirin. Ada juga seorang sahabat Ansor yang beristri lebih dari satu, kemudian ia menceraikan salah satunya, dan setelah masa iddahnya habis, ia disuruh menikah dengan saudaranya yang seorang Muhajirin. Persaudaraan semacam ini semakin kuat dari hari ke hari, sehingga mengalahkan atau melebihi persaudaraan orang-orang yang satu ibu dan satu ayah. Buktinya, ketika seorang Ansor meninggal dunia, semua harta dan peninggalannya tidak diwarisi oleh anggota keluarganya, melainkan oleh saudara-saudaranya yang seagama. Ini sampai berlangsung bertahun-tahun, sampai akhirnya diubah oleh Allah. Terutama tentang orang-orang dari kelompok Aus dan Khazraj yang telah bermusuhan selama berabad-abad. Setelah mereka memeluk Islam, semua rasa permusuhan yang sudah lama itu hilang dari dada masing-masing. Singkat kata, ukhuwah umat Islam saat itu sangat kompak dan besar. Dengan persatuan dan persaudaraan yang begitu besar dan mengagumkan, kemajuan Islam semakin terlihat, cahaya Islam semakin bersinar, dan bendera Islam berkibar di seluruh kota Madinah. Inilah yang dimaksudkan oleh firman Allah, dan yang mempersatukan hati mereka orang-orang yang beriman. Walaupun kamu membelanjakan semua kekayaan yang berada di bumi, niscaya kamu tidak dapat mempersatukan hati mereka, tetapi Allah telah mempersatukan hati mereka. Sesungguhnya Dia Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Para ahli tafsir menjelaskan bahwa turunnya ayat ini berkaitan dengan persaudaraan dan persatuan antara orang Aus dan Khazraj, juga tentang adanya persaudaraan antara Muhajirin dan Ansor. Jadi ayat tersebut menjelaskan bahwa yang mempersatukan hati mereka adalah Allah sendiri, karena tauhid dan keimanan mereka kepada Allah. Jika Nabi SAW menggunakan segala harta yang ada di muka bumi ini untuk mengumpulkan dan mempersatukan mereka, selama mereka belum bertauhid dan benar-benar beriman kepada Allah, maka selama itu mereka tidak akan bisa bersatu dan hati mereka tidak akan erat. Dengan tauhid dan keimanan kepada Allah, otomatis mereka menjadi satu dan hati mereka menjadi menyatu. Artinya, Allah yang mempersatukan mereka. Penjelasan singkat ini cukup menjadi pedoman bagi kita umat Islam, bahwa dengan tauhid dan keimananlah persatuan bangsa dan umat akan segera terwujud. Dan dengan persatuan yang murni dan ikhlas ini, maka yang ingin menjadi musuh tentu akan merasa was-was dan lemah. Sebab persatuan yang murni dan tulus tersebut dapat menimbulkan keyakinan pada diri masing-masing, bahwa mereka hanyalah hamba Allah yang masing-masing memiliki kewajiban yang sama. Maka dengan persatuan seperti ini, Islam saat itu memperoleh kemajuan yang sangat pesat.